kita masuk ke yang kedua. Rilis terkait menghilangkan nyawa orang lain atau pencurian dengan kekerasan. Jadi seperti kita ketahui, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 ditemukan mayat seorang laki-laki di pinggir Kali Malang, BTB 1, wilayah Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, di mana mayat tersebut tanpa identitas. Selanjutnya Satreskrim Polres Karawang bekerjasama dengan Satreskrim Polsek Ciampel membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Dari visum didapatkan keterangan bahwa ditemukan luka bekas sayatan benda tajam di leher korban. Dari hasil visum ini selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan, olah TKP. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari biodata korban. Siapa korban sebenarnya? Kemudian didapat informasi bahwa korban merupakan salah seorang pengemudi taksi online. Kemudian dari biodata tersebut kita bekerja sama dengan penyedia jasa taksi online untuk mencari informasi data pemesanan, siapa terakhir memesan taksi online kepada korban. Dari langkah tersebut kita dapatkan informasi, kemudian kita melakukan penyelidikan, meminta keterangan beberapa saksi. Kemudian hari Sabtu didapat informasi bahwa seorang laki-laki berinisial AS umur 42 tahun sebagai pemesan terakhir taksi online milik korban. Dan dapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya. Kemudian dari informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan kerjasama dengan aparat kepolisian setempat. Ada gabungan 3 Polres. Kita bekerjasama untuk mencari alamat yang dimaksud. Kemudian setelah penyidik mendatangi rumah tersebut, penyidik menemukan satu unit kendaraan yang ciri-cirinya sama persis dengan kendaraan yang dimiliki oleh korban. Kemudian penyidik mengamankan 2 orang laki-laki suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Kemudian selanjutnya mengamankan 1 unit mobil yang di dalamnya masih terdapat barang bukti milik korban, di antaranya handphone, KTP, dan identitas lain. Kemudian unit kendaraan beserta saksi dibawa ke Polres Karawang. Setelah di Polres Karawang dilakukan pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki inisial AS berumur 42 tahun merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, pasal 340 dan atau pasal 339 dan atau pasal 338 dan atau pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan atau 20 tahun dan atau 15 tahun. Modus operandi dari pelaku, 1 hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, pelaku memesan taksi online. Kebetulan dapat orderan si korban. Kemudian korban menjemput pelaku, kemudian dibawa ke satu tempat. Di tengah perjalanan, pelaku minta kepada korban supaya aplikasi dimatikan, di-off-kan, dengan alasan saya mau berpindah lokasi, ada tujuan berikutnya, tolong matikan. Tapi kita tawar-menawar. Akhirnya terjadi tawar-menawar antara pelaku dengan korban. Di situ disepakati harga untuk pengantaran sejumlah 400.000, disepakati untuk mengantar korban ke suatu tempat. Dan pelaku dengan korban bertukaran nomor telepon. Pada hari itu korban mengantar pelaku ke lokasi tujuan, pelaku diturunkan dan korban kembali. Itu kejadian pada hari Jumat, 1 hari sebelumnya. Keesokan harinya, pada saat hari kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember, pelaku kembali
order taksi online kepada korban, namun secara offline, ditelepon langsung. Jadi pelaku langsung menelpon korban untuk diantarkan ke suatu lokasi, ke suatu tempat. Terjadi transaksi negosiasi harga, korban sepakat. Kemudian korban menjemput pelaku di rumahnya. Di tengah perjalanan timbul niat pelaku untuk menghilangkan nyawa dari korban. Diantar sampai ke tujuan, begitu sampai di tujuan yang disepakati, timbul niat lain dari pelaku. Pelaku khawatir, ada kekhawatiran dari pelaku, mungkin bahasa pelaku kasihan, kemudian pelaku minta kepada korban untuk diantar ke tempat yang lain. Namun korban menyampaikan bahwa jika pindah lokasi harus ada transaksi lagi. Kemudian mereka diskusi masalah harga. Di tengah diskusi harga terjadi cekcok, tidak sepakat harga antara pelaku dengan korban. Menurut keterangan pelaku emosi dan melihat satu buah gunting di belakang jok pengemudi. Pada saat itu pelaku duduknya persis di belakang pengemudi. Kemudian sudah emosi, pelaku mengambil gunting tersebut dan menusukkan ke leher korban. Nah, setelah ini kejadian tersebut, pelaku sudah memastikan bahwa korban meninggal dunia. Kemudian pelaku membuka bajunya. Kebetulan pelaku menggunakan dua baju, pertama baju bagian dalam dan di luarnya ada rompi. Membuka bagian di dalamnya, baju dalamnya dibuka, kemudian digunakan untuk membersihkan darah-darah dari korban. Itu menurut keterangan pelaku, ya. Kemudian pelaku membawa mobil beserta korban ke lokasi ditemukan mayat korban. Kemudian korban dibuang di pinggir Kalimalang, bukan dimasukkan ke dalam air tapi di pinggir sehingga tidak hanyut. Kemudian pelaku membuang barang bukti berupa gunting dan baju korban, baju pelaku yang digunakan untuk membersihkan darah korban ke lokasi tidak berapa jauh dari tempat mayat dibuang, korban dibuang. Kemudian pelaku membawa mobil tersebut untuk dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian pelaku membawa mobil tersebut ke rumahnya di wilayah Karawang. Kemudian bersama istrinya, pelaku membawa mobil tersebut ke wilayah Jawa Tengah. Setelah sampai di Jawa Tengah, itulah keesokan harinya diamankan oleh penyidik Satreskrim Polres Karawang. Motif dari pelaku, jadi latar belakang motifnya bahwa pelaku berjanji kepada istrinya untuk membelikan 1 unit mobil. Kemudian karena terkendala masalah uang, pelaku mengambil jalan pintas untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dengan maksud tujuan mobil tersebut diambil dan serahkan kepada istri dari pelaku dengan alasan mobil tersebut dibeli oleh pelaku.